Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Ristiana, NPM 19751068. Pada video kali ini adalah tugas dari perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Ada 4 metode pembayaran ekspor. Yang pertama yaitu advance payment, yaitu cash with order, di mana pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan itu dikirim. Dan yang kedua adalah letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga adalah open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang keempat adalah consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LC, letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC itu dipenuhi. Selanjutnya adalah fungsi dari letter of credit. Yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Dan yang keempat adalah membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, letter of credit yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat atau mail letter of credit, kemudian berbentuk telex atau kabel, dan kemudian berbentuk SWIFT, yaitu the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sedangkan keuntungan menggunakan letter of credit diantaranya relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Kemudian eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of creditnya telah terpenuhi. Selanjutnya, penjaminan atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. Dan eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari impor, serta dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of creditnya belum terpenuhi. Kemudian untuk kelemahan menggunakan letter of credit, yaitu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Kemudian importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya, serta bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Kemudian pembukaan letter of credit. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama adalah namanya harus jelas, nama jelas dan alamat eksportir. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang. Kemudian jenis LC itu apakah revocable, irrevocable atau transferable. Kemudian apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Selanjutnya, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Dan yang keenam yaitu uraian singkatan dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh adalah syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIF, dan sebagainya. Kemudian perincian dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Kemudian transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Kemudian penghafalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Selanjutnya tanggal penghafalan terakhir. Kemudian tanggal jatuh tempo atau expiry date. Selanjutnya jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen.
Kemudian, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex, atau kabel, atau SWIFT. Dan yang terakhir adalah pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung diantaranya yang pertama adalah pembeli atau importer. Pembeli atau importer disebut juga applicant atau account party atau accountee, buyer, jika bisa consignee. Nah, pihak yang memohon pembukaan LC dari bank, kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Yang kedua, penjual atau eksportir. Disebut juga beneficiary atau party to be paid atau exporter, seller, shipper, juga bisa supplier, di mana pihak kepada siapa LC diterbitkan atau dipergunakan. Dan pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Yang ketiga adalah bank pembuka atau penerbit LC. Disebut juga opening bank atau issuing bank dan importers bank. Bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary biasanya dimulai perantaraan bank di negara beneficiary yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC, yang mengatur pembiayaan transaksi bila mana diminta dan melepaskan dokumen LC kepada importer serta meminta pembayaran dari importir. Yang keempat adalah bank penerus letter of credit, disebut juga advising bank atau sellers bank, juga foreign correspondent bank. Bank yang memberitahukan atau mengadviskan, meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentikasi dari LC tersebut pada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Bank ini juga dapat dimungkinkan sebagai paying bank atau confirming bank, bahkan sebagai issuing bank dalam hal berbeda dengan opening bank dalam rangka back-to-back letter of credit. Dan yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit, disebut juga confirming bank atau foreign correspondent bank. Bank kedua biasanya advising, bank yang bertindak sebagai confirming bank, yakni menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa LC tersebut otentik, dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. Jadi, confirming bank ini menambahkan kewajibannya terhadap opening bank, yaitu turut menjamin pembayaran atas LC yang diterbitkan oleh issuing bank setelah persyaratan dalam LC tersebut terpenuhi. Yang keenam adalah bank pembayar. Disebut juga paying bank, bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir asalkan dokumennya sesuai dengan syarat-syarat LC. Dan yang ketujuh adalah bank yang menegosiasi, disebut juga negotiating bank. Bank biasanya namanya tidak disebut dalam LC yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary, yang membayar beneficiary atau eksportir dengan segera dan biasanya dengan recourse atau hak regres dapat diminta ganti rugi pembayaran kembali bila mana ada masalah. Yang kedelapan adalah bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse, disebut juga reimbursing bank, bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening. Maka untuk penyelesaiannya, pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank. Kemudian, pihak-pihak yang tidak terlibat dalam LC. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama adalah perusahaan atau maskapai pelayaran atau juga perkapalan, yaitu menerima barang-barang perdagangan dari shipper atau eksportir atau freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut, serta menerbitkan BL atau surat bukti muat barang. Yang kedua adalah bea dan cukai atau pabean. Bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan pabean telah dipenuhi. Dan bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak akan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal. Dan yang ketiga adalah perusahaan asuransi, yaitu mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan. Dan yang keempat, badan-badan pemeriksa yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu jenis jumlah barang tersebut. Dan yang kelima adalah badan-badan peneliti lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau
sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Berikut ini adalah tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Yang pertama adalah authentic LC. Bila LC dibuka dengan surat periksa. Yang kedua adalah bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka tesnya apakah betul atau tidak. Yang kedua adalah applicant, apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar. Yang ketiga adalah issuing bank, apakah alamat dan nama issuing bank telah tercantum dengan benar. Dan yang keempat adalah date of issue, yaitu apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC. Yang kelima, date and place of expiry, apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap. Yang keenam, transferable credit, apakah ditransfer kepada beneficiary kedua disebutkan secara jelas diperkenankan atau tidak. Yang ketujuh, confirmation, yaitu apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak. Yang kedelapan adalah amount, apakah angka dan huruf itu dicantumkan, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah availability, yaitu apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasakan untuk membayar atau paying bank atau mengaccept vessel untuk menegosiasi, kecuali jika LC memperkenalkan negosiasi oleh setiap bank. Yang ke-10 adalah draft, ditarik atas permohonan kredit applicant, pembuka kredit, atau bank pembayar yang ditunjuk. Yang ke-11 adalah partial shipment dan transpayment, yaitu allowed atau not allowed. Yang ke-12 adalah insurance, apakah ditutup oleh applicant atau beneficiary. Yang ke-13 adalah transport detail, yaitu part of loading, part of destination, and latest shipment date. Yang ke-14 adalah description of good, yaitu dibuat secara ringkas dan jelas dan tidak berlebihan. Yang ke-15 adalah trade terms, yaitu apakah telah membuat syarat penyerahan barang, misalnya seperti CIF, CPR, dan FOB. Dan yang ke-16 adalah presentation period, yaitu berapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of loading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Selanjutnya adalah dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama yaitu draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, dan yang terakhir yang kelima yaitu policy assurance. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.